Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suratinis Tinggi Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana kita akan menurunkan CP ke TP lalu IKTP. Tentunya CP terbaru ya, yaitu CP revisi 16 Juli 2025 sesuai dengan surat keputusan BSKAP 046/H/KR 2025. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas, saya ingin tahu dulu kabar panjenengan semuanya. Saya harap panjenengan selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas, serta sukses selalu. Oke, yuk kita mulai bahas CP terbaru. Bapak dan Ibu, Yanda dan Bunda semuanya, teman-teman guru PAUD, baik itu TK, kelompok bermain, Raudatul Atfal, ataupun taman kanak-kanak luar biasa. CP ini sudah disahkan ya, dan mulai digunakan di tahun pelajaran 2025-2026. Yanda dan Bunda, secara rasional ya, di dalam SKAP nomor 046 disebutkan bahwa pertama, CP di PAUD itu mencerminkan nilai karakter yang tertuang di dalam 8 dimensi profil lulusan. Kalau kita bicara profil lulusan, berarti kita kegiatan pembelajarannya sudah memakai pembelajaran mendalam, yaitu Deep Learning PAUD. Insya Allah nanti kapan-kapan saya akan sharing tentang bagaimana menyusun modul ajar Deep Learning untuk PAUD. Kemudian selain dalam 8 dimensi profil lulusan, kompetensi yang tertuang di dalam standar kompetensi lulusan untuk anak usia dini yaitu STPPA yang merupakan landasan atau fondasi sebelum membangun kemampuan yang lebih kompleks pada jenjang pendidikan selanjutnya. Rumusan CP dibuat fleksibel untuk memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD dalam merancang tujuan pembelajaran yang mencerminkan visi dan misi sekolahnya. Lalu yang kedua, CP dirumuskan sebagai suatu nilai dan kompetensi untuk dicapai pada akhir partisipasi murid di satuan PAUD. Dan karenanya tidak perlu dikunci menjadi CP per usia. Rancangan ini didasarkan pada pendekatan konstruktivistik yang memposisikan murid sebagai individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman, latar belakang, dan lingkungan sehingga menyebabkan variasi dalam proses belajarnya. Dan yang ketiga, CP di fase fondasi ini juga mempertimbangkan kemampuan yang perlu dimiliki murid untuk memudahkan transisinya dari PAUD ke SD. Lalu kemampuan fondasi apa sih yang harus dimiliki oleh anak PAUD? Yaitu satu, mengenal nilai agama dan budi pekerti, kemudian kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya, kemudian pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk dapat berpartisipasi di lingkungan satuan pendidikan secara mandiri, dan yang terakhir adalah kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai bagaimana cara dunia bekerja. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke elemen nilai agama dan budi pekerti, di mana
di elemen budi pekerti itu lingkup capaian pembelajarannya apa sih yang direvisi tanggal 6 Juli itu? Apakah masih sama dengan yang tahun 2024 yaitu BSKAP nomor 032, sekarang kan 046 ya. Nah, lingkup capaian pembelajarannya satu nilai agama. Deskripsinya di sini yaitu nilai agama pada konteks PAUD meliputi kemampuan murid dalam mengenal konsep hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta kebiasaan praktek ibadah agama atau kepercayaannya. Kemudian kalau budi pekerti di sini budi pekerti lebih pada konteks PAUD meliputi karakter dan perilaku akhlak mulia melalui sikap kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini ditunjukkan saat murid berinteraksi dan menghargai sesama manusia, termasuk perbedaan agama dan kepercayaan, serta lingkungan sekitar sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Masih elemen nilai agama budi pekerti ya, yang terakhir lingkup CP-nya yaitu rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kesehatan. Di sini yang dimaksudkan adalah rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks PAUD diwujudkan dengan sikap menghargai diri yang ditunjukkan saat murid mampu menjaga diri, kebersihan, dan kesehatan diri, termasuk di dalamnya adalah keselamatan. Baik Yanda dan Bunda, kita sekarang masuk ke elemen jati diri. Di sini ada identitas diri. Maksudnya apa sih konteks di PAUD-nya? Yaitu meliputi bagaimana anak-anak kita mampu mengenali diri, baik itu gender atau jenis kelamin ya, agamanya, sosial budaya, dan menyadari dirinya itu bagian dari keluarga, negara, dan dunia. Lalu di sosmnya, sosial emosinya, di sini meliputi memiliki kematangan emosi dan sosial untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Sedangkan di fisik motoriknya yaitu meliputi kemampuan motorik kasar, halus, dan taktil ya, sehingga dapat mendukung kemudahan dan kemandiriannya dalam berkegiatan sehari-hari. Jadi di sini lingkup dari CP jati diri ada 3 tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke elemen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, di literasi, di sini konteksnya ya untuk PAUD, yaitu meliputi kemampuan dasar yang diperlukan murid untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, baik secara lisan atau tertulis melalui pengalaman dan praktik yang menyenangkan dan bermakna. Kemampuan dasar literasi meliputi kemampuan bertutur, pengetahuan latar, kosakata, kesadaran teks, kesadaran fonemik, dan keaksaraan. Nah, di sini juga kemampuan dalam menyimak, memahami pesan sederhana, dan mengekspresikan gagasan maupun pertanyaan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi di lingkup CP literasi, konteksnya di PAUD seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan di matematika di sini yaitu kemampuan menyatakan hubungan antar bilangan dengan berbagai cara. Di sini anak-anak mempunyai kesadaran bilangan, lalu mengidentifikasi pola, mengenali bentuk dan karakteristik benda di sekitar yang dapat dibandingkan dan diukur, analisis data, mengklasifikasi objek, dan kesadaran mengenai waktu. Ini untuk matematika. Sekarang untuk sainsnya yaitu meliputi kemampuan dasar murid untuk memahami dunia sekitarnya dengan membangun pemahaman akan hubungan sebab akibat yang dipengaruhi oleh hukum alam dan pengenalan strategi pemecahan masalah sehari-hari. Nanti saya beri contoh TP, IKTP, serta contoh kegiatannya ya. Sedangkan untuk teknologi yaitu kemampuan awal untuk mengenali bentuk dan fungsi benda buatan manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta memahami penggunaannya secara aman dan bertanggung jawab. Sedangkan rekayasa dalam konteks PAUD meliputi kemampuan merencanakan dan merancang sesuatu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan
sehari-hari. Dan terakhir seni ya, di sini meliputi berbagai kegiatan sederhana yang ditujukan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi karya seni. Jadi ini ya, untuk elemen nilai agama dan budi pekerti, nanti kita bandingkan ya, yang menurut BSKAP 046 2025 yang versi revisi 6 Juli kemarin dengan yang kemarin di tahun 2024 nomor 032 ya. Kira-kira subelemennya itu masih sama atau ada perubahan. Di sini di elemen nilai agama dan budi pekerti kita lihat dari warna ya, ada 1, 2, 3, 4, yaitu 1. Murid percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dirinya, makhluk lain dan alam, serta mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini subelemen dari elemen nilai agama budi pekerti yang nomor 1. Yang kedua, murid menghargai diri sendiri dan memiliki rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dirinya. Yang ketiga, murid menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya, sehingga mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, murid menghargai alam dan seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang versi BSKAP terbaru, yaitu 046 tahun 2025. Nah, sekarang kita lihat yang versi 032. Ternyata sama ya, 4. Cuma di sini ada pergeseran ya. Pergeseran nomor ya. Kalau di 032 sama di 46 masih sama ya. Yang nomor 1, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di nomor 2 sudah mulai ada geseran ya. Di sini di versi 032, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Redaksinya juga sudah berubah. Kemudian yang nomor 3, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku dan berakhlak mulia. Dan yang keempat, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba mengajak panjenengan bagaimana menurunkan CP ke TP ya. Kita ambil subelemen nilai agama budi pekerti yang nomor 1. Ini yang versi 046 tahun 2025 yang mana disebutkan bahwa murid percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dirinya, makhluk lain dan alam, serta mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di sini saya turunkan menjadi TP itu saya pakai 2 saja, yaitu anak-anak mampu memahami keberadaan Tuhan Yang Maha Esa melalui ciptaannya. Jadi dia anak-anak itu paham keberadaan Tuhan Yang Maha Esa melalui ciptaannya. Oh, ada saya yang menciptakan siapa? Tuhan. Ada gunung, siapa yang menciptakan? Tuhan. Ada hujan, ada air, jadi seperti itu. Kemudian mempraktekkan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ketika saya turunkan menjadi IKTP-nya, di sini yang poin pertama di TP memahami keberadaan Tuhan Yang Maha Esa melalui ciptaannya. Indikator ketercapaian TP yaitu ketika anak mampu memberikan contoh-contoh ciptaan Tuhan dan kegunaannya. Contohnya gini, Tuhan menciptakan manusia, menciptakan mata. Anak tahu gunanya mata itu untuk apa? Telinga, gunanya untuk apa? Allah menciptakan hujan, gunanya untuk apa? Allah menciptakan tanaman sayuran, gunanya untuk apa? Jadi anak mampu contoh-contoh ciptaan Tuhan dan kegunaannya. Sedangkan di TP yang nomor 2, yaitu mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, indikator ketercapaiannya
saya buat 3, yaitu mengucapkan doa-doa pendek sesuai dengan agamanya. Jadi kalau agama Islam ya doa-doa pendek misalnya Al-Fatihah, Anas, surat-surat seperti itu, atau doa bangun tidur, doa makan, doa untuk ayah dan ibu, seperti itu ya. Ini saya ambil contoh yang agama Islam. Kemudian melakukan ibadah sesuai aturan menurut keyakinannya dengan bimbingan. Anak-anak saya ajak praktek sholat ketika hari Jumat, kemudian wudhu, jadi seperti itu nggih. Kemudian yang ketiga menyebutkan tempat ibadah dan hari besar agama lain. Jadi dia tahu tempat ibadah Muslim itu di masjid, gereja itu untuk Kristen, lalu apa itu wihara, kemudian pura dan sebagainya. Baik Yana dan Bunda, sekarang kita lihat elemen dan subelemen di jati diri versi 046, yaitu versi revisi 6 Juli ya. Ada berapa sih subelemennya? Masih sama enggak? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yaitu 1, murid mengenali identitas dirinya terbentuk oleh karakteristik fisik dan gender, minat, kebutuhan, agama, dan sosial budaya. Jadi murid-murid mengenali identitas dirinya, aku laki-laki, aku perempuan, agamaku Islam, agamamu Kristen, misalnya seperti itu ya. Kemudian murid mengenali kebiasaan-kebiasaan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Yang ketiga, murid mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Kemudian yang nomor 4, murid mengenali perannya sebagai bagian dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan warga negara Indonesia sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan dan norma yang berlaku dan mengetahui keberadaan negara lain di dunia. Dan yang terakhir, murid memiliki fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil untuk merawat dirinya, membangun kemandirian dan berkegiatan. Jadi di jati diri BSKAP 046 ada 1, 2, 3, 4, 5 subelemen. Dan jati diri versi 032 tahun 2024 ternyata ada 4 elemen. Yaitu 1, anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Yang kedua, anak memahami identitas dirinya. Nah, ini kalau di versi 046 itu kan yang nomor 1 ya, ternyata di 032 dia nomor 2. Anak memahami identitas dirinya yang terbentuk oleh ragam minat, kebutuhan, karakteristik, gender, agama, dan sosial budaya. Yang ketiga, anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap identitas dan perannya sebagai bagian dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak Indonesia sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Ini kalau di versi 046 ada di nomor 4. Kemudian nomor 4 atau yang terakhir, anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Ini ada di nomor 5 kalau di BSKAP 046. Baik teman-teman, saya akan memberikan contoh subelemen jati diri, yaitu yang nomor 4. Saya buat TP-nya sama IKTP-nya ya, serta contoh aktivitas. Di nomor 4, murid mengenali perannya sebagai bagian dari keluarga, satuan pendidikan, kalau versi 32 kan sekolah ya, di sini satuan pendidikan, maksudnya sama sih. Kemudian masyarakat dan warga Indonesia, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku dan mengetahui keberadaan negara lain di dunia. TP yang saya buat hanya 1, yaitu anak atau murid ya, monggo mengenali peran dirinya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara Indonesia, serta menunjukkan sikap yang sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. IKTP-nya yaitu ada beberapa sih, nanti panjenengan kembangkan lagi ya. Di sini apabila kita
bicara dengan mengenali peran diri sebagai anggota keluarga, berarti di sini anak harus mampu dan tahu perannya di keluarga itu, di rumah itu apa. Nah, saya menganggap, saya buat anak itu berhasil dalam keberhasilan dalam TP apabila mampu menyebutkan peran dirinya di rumah, yaitu seperti membantu orang tua atau merapikan mainan. Di sini misalnya contoh aktivitasnya bermain peran aku di rumah. Jadi seperti itu ya. Ini contoh ya. Nanti panjenengan kembangkan. Misalnya contoh aktivitas apa yang cocok. Kemudian anak menyebutkan peran dirinya di sekolah. Yaitu misalnya kegiatannya merapikan alat bermain atau ikut menjaga kebersihan. Kemudian anak menunjukkan sikap menghargai teman dan guru. Bagaimana? Kita ajak anak-anak diskusi dan simulasi. Bagaimana cara menyapa teman dan guru dengan sopan dan seperti itu. Kemudian anak mengenal simbol negara seperti bendera merah putih dan lambang negara. Anak-anak saya ajak mewarnai gambar bendera dan garuda Pancasila dan masih banyak lagi. Nanti untuk aktivitas itu panjenengan kembangkan ya. Ini hanya contoh, jadi jangan terpaku ya. Panjenengan lebih kreatif, panjenengan kembangkan ya. Sekarang yang terakhir, elemen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kira-kira sub elemennya ada berapa ya? Di sini ada 2, nanti ada lanjutannya. Yaitu 1, murid mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan, menunjukkan minat, dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Yang kedua, murid memiliki kepekaan bilangan, mengidentifikasi pola, memiliki kesadaran tentang bentuk, posisi, dan ruang, menyadari adanya persamaan dan perbedaan, karakteristik antar objek, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, dan memiliki kesadaran mengenai waktu. Yang ketiga, murid mampu mengamati, menyebutkan alasan pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam dan kondisi sosial. Lalu yang keempat, murid menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi, serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Yang terakhir, 5, murid mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Di 046 itu sub elemen dari dasar literasi ada 5. Oke, ada 5. Nah, kalau versinya 032 itu ada berapa ya? Ada 7. Ada 7 ya, ada 7. Jadi per poin di sini disebutkan, yaitu literasi itu apa, sub elemennya itu mencakup apa saja, matematika apa, sains apa, terus teknologi apa, rekayasa apa, seni apa, itu di apa itu namanya, di detail ya, dielaborasi per poin. Tapi kalau yang versi 6 itu tadi hanya 5 ya. Ada yang digabungkan, yaitu teknologi dan rekayasa itu jadi 1. Ya, di sini nggak saya bacakan karena terlalu banyak. Nah, di contoh CP ke TP dari IKTP dari sub elemen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, saya ngambil yang sub elemen 3 yang bunyinya murid mampu mengamati, menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam dan kondisi sosial. Saya ambil satu aja contoh TP saya ya. Di sini murid mampu mengamati, menyebutkan alasan pilihan atau keputusannya. Ya. Nah, saya membuat TP seperti ini. Mampu mengamati dan menjelaskan hubungan sebab akibat
Kan di sini ada ya, mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi. Nah, ini mampu mengamati dan menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa di sekitarnya, menyampaikan alasan atas pilihan dan keputusannya, serta mencoba memecahkan masalah sederhana melalui kegiatan eksploratif, ilmiah, kreatif yang berkaitan dengan lingkungan alam dan sosial. Kalau panjenengan mau membuat per poin ya, misalnya mampu mengamati dan menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa di sekitarnya. Satu, TP1. TP kedua, mampu menyampaikan alasan atas pilihan atas keputusannya. Terus yang ketiga, mencoba memecah, silakan. Saya membuat TP dan rangkum menjadi satu. IKTP-nya yaitu, mohon maaf sekali ya, malam-malam ini saja udah ngantuk. IKTP-nya adalah satu, ini nanti juga banyak ya, tapi saya hanya memberi contoh 4 doang. Mengamati peristiwa di lingkungan sekitar dengan bertanya atau menyampaikan pendapat. Kegiatannya apa? Kegiatannya anak-anak seajak mengamati air, atau ketika mencuci, kegiatan mencuci yaitu menjemur baju atau kaos kaki bisa kering, anak-anak kita diskusikan, tadi kan basah ya waktu kita jemur, kok tiba-tiba kering, airnya pergi kemana? Airnya hilang ya, kita ajak diskusi. Di sini kegiatan dari mengamati peristiwa di lingkungan sekitar dengan bertanya atau menyampaikan pendapat. Kemudian mencoba memecahkan masalah sederhana dengan cara kreatif. Nah, di sini misalnya saya ajak anak-anak eksperimen sederhana, air saya tumpahkan di meja. Lalu ini kan masalah ya, masalah. Anak-anak harus mampu memecahkan masalah ketika air tumpah di meja, bagaimana cara untuk membersihkannya. Nah, mungkin ada anak yang ngambil tisu, mungkin ada yang mengambil lap, kan beda-beda ya. Tapi tujuannya anak di sini mampu memecahkan masalah dengan cara yang kreatif ya. Kreatif loh, anak-anak itu nggak nemukan tisu. Biasanya tisu kan selalu stay di atas meja ya, tiba-tiba tisunya habis atau disembunyikan bu guru, dia cari lap. Seperti itu. Kemudian di kegiatan mengetahui hubungan sebab akibat dari peristiwa alam sederhana, di sini saya ajak anak-anak eksperimen es batu di matahari. Jadi es batu ada yang saya taruh di plastik gitu ya, es. Saya taruh di bawah terik sinar matahari, satunya tidak di dalam ruangan. Nah, kira-kira yang lebih dulu mencair itu yang mana gitu. Kenapa mencair? Atau mungkin panjenengan gunakan eksperimen yang lain, silakan ya. Kemudian menggunakan alat bantu sederhana, sendok, corong, magnet, lego untuk mengeksplorasi pemecahan masalah atau membuat kreasi. Di sini anak-anak bisa kita ajak membuat misalnya kegiatan STEM ya, membuat jembatan dari sedotan, jembatan yang akan dilewati mobil-mobilan mereka, atau membuat bangunan dari balok atau lego. Monggo silakan ya, dikembangkan sendiri. Sedangkan yang sub elemen nomor 4 yaitu saya beri contoh ya, ini 2 ya yang untuk literasi. Murid menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Ini TP-nya saya buat 2 Bunda Yanda, yaitu 1, memahami teknologi sederhana. Jadi teknologi untuk anak PAUD itu kan enggak yang melip-melip gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya, yang sederhana saja. Contohnya peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan. Ya, peralatan rumah tangga contohnya ya, teknologi sederhana itu bisa pisau ya, bisa blender loh ya, bisa blender juga. Nah, kemudian yang nomor 2, menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas atau kegiatannya. Jadi ada 2, memahami teknologi sederhana. Ini kalau di pembelajaran mendalam itu kan memahami, mengaplikasikan dan refleksi ya. Nah, menggunakan ini mengaplikasikan. Setelah anak-anak paham tentang
alat-alat teknologi sederhana, dia mampu menggunakannya, mengaplikasikannya, yaitu menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugasnya. IKTP-nya saya buat beberapa, nanti panjenengan tambahin sendiri ya. Yaitu menggunakan benda-benda teknologi sederhana, misalnya gunting, sekop, palu, pak, cangkul, pisau, monggo ya, banyak ya yang bisa, tinggal nanti topiknya apa atau temanya apa gitu. Lalu mengenali bahan pembuatan teknologi sederhana. Kemudian menggunakan alat teknologi sederhana sesuai fungsinya secara aman dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir membuat alat teknologi itu sendiri. Nah, keren kan? Nah, kegiatan dari yang nomor satu menggunakan benda-benda teknologi sederhana, misalnya anak-anak kita ajak kegiatan berkebun ceria. Nah, ajak anak-anak ke area kebun sekolah, atau kalau nggak punya kebun sekolah ya di teras atau di taman depan kelas itu kan biasanya bunda-bunda itu menaruh hiasan bunga-bunga di pot-pot ya, atau di pot-pot plastik itu. Nah, di sini guru-guru siapkan alat-alatnya seperti sekop, cangkul kecil itu loh Bun, apa ya namanya itu ya, cangkul kecil untuk menggali tanah. Terus anak-anak akan menanam bibit atau biji bunga. Sambil berkebun, ajak mereka berdiskusi tentang fungsi setiap alat. Misalnya kan setelah menanam anak-anak itu harus disiram ya. Nah, ada ember, ada gayung, ada sekop tadi, terus ada cangkul kecil. Anak-anak kita ajak, sekop untuk apa ya, cangkulnya untuk apa ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, IKTP mengenali bahan pembuatan teknologi sederhana, yaitu kegiatan detektif material. Saya ya ini ya, saya siapkan beberapa benda teknologi sederhana seperti gunting, palu, terus atau itu roda-roda mobil itu yang lepas-lepas itu. Nah, lalu anak-anak saya suruh menyentuh, mengamati benda-benda tersebut. Lalu mereka saya suruh menebak terbuat dari bahan apa mereka, atau benda tersebut. Gunting misalnya terbuat dari logam. Terus yang roda mobil yang lepas, mobil-mobilan itu dari karet, jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, menggunakan alat teknologi sederhana sesuai dengan fungsinya secara aman dan bertanggung jawab. Saya ajak anak-anak kegiatan kreasi kertas, yaitu saya siapkan kertas berwarna, kardus bekas, gunting yang aman. Nah, anak-anak saya minta untuk memotong kertas sesuai pola yang diberikan guru. Nah, di sini kan anak-anak tahu ya fungsi dari gunting itu untuk apa. Jadi di sini IKTP yang menggunakan alat teknologi sederhana sesuai fungsinya ya. Atau mungkin kalau temanya itu tentang sayuran, anak-anak kita ajak cooking kelas, anak-anak kita ajak memotong apa itu namanya sayuran. Jadi dia tahu fungsinya dari pisau itu untuk memotong. Atau anak-anak kita ajak membuat jus buah. Nah, pakai blender, anak-anak tahu fungsi dari blender itu untuk apa? Oh, menghancurkan buah supaya jadi lembut, jadi seperti itu. Kemudian membuat alat teknologi sederhana. Loh, anak-anak kok diajak membuat alat teknologi sederhana? Ini kan keren. Ya, di situ misalnya anak-anak saya ajak membuat proyek telepon tali ya. Nah, kita siapkan gelas aqua 2, atau bukan aqua ya, gelas plastik bekas air mineral itu ya. Nah, kemudian benang. Nah, anak-anak kita ajak membuat telepon-teleponan atau balon udara, atau mungkin kapal apung ya, kita siapkan wadahnya. Kemudian kita siapkan bahan-bahan yang bisa mengapung ya, misalnya spot, apa itu, bukan spon ya, apa ya itu namanya, itu yang putih-putih itu loh Bun, yang bisa mengapung itu loh Bunda. Nah itu, terus daun kering dan sebagainya. Monggo silakan, ini kreativitas panjenengan semua. Jadi seperti itu Bunda ya. Jadi ketika kita mau menurunkan CP itu kita lihat elemennya apa, sub-elemennya itu kan lebih kecil ya, lebih lingkupnya lebih sempit gitu loh. Kalau elemennya kan masih luas ya, jadi diri. Nah, sub-elemen jadi diri itu apa gitu kan, dibagi tadi menjadi 4 ya. Nah, untuk
misalnya dasar literasi, dibagi menjadi 5. Nah, dari sub-elemen itu kita jadi tahu, oh tujuan dari sub-elemen murid menunjukkan kemampuan awal menggunakan merekayasa teknologi itu tujuan pembelajaran yang saya buat seperti ini. 1, anak-anak harus mampu memahami teknologi sederhana. Yang kedua, ketika memahami harus mampu mengaplikasikannya. Kemudian panjenengan ketika menerapkannya menjadi modul ajar, jenengan cari contoh kegiatan kalau memahami teknologi itu apa ya. Jadi seperti itu nggih. Baik teman-teman, saya juga akan berikan di sini link ya, link untuk TP IKTP untuk kelas B atau fase pondasi atau usia 5-6 tahun ya, di versi 046. Monggo panjenengan boleh untuk download atau unduh, atau nanti ketika sudah diunduh itu panjenengan mau edit silakan ya. Jadi nanti di deskripsi saya sertakan linknya, monggo silakan diunduh. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini, dan sampai jumpa di lain sesi ya. Kemungkinan kalau KSP panjenengan sudah membuat semua toh. Jadi saya nggak membuat KSP karena mungkin sudah telat ya, panjenengan sudah membuat. Mungkin kita sharing tentang modul ajarnya saja. Dan dari promes yang sudah saya buat, yaitu promes yang fokus ke deep learning. Jadi nanti saya buat promesnya, nanti saya kasihkan di sesi berikutnya ya, promes dari saya, dan bagaimana diimplementasikan atau kita buat modul ajarnya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.